Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Barai Bujaksono. Nah, masih dengan pembelajaran sama, itu pembelajaran fikih. Nah, adapun untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita hapuskan nafas berpelan. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang thaharah, di mana di pertemuan sebelum kemarin saya membahas tentang pengertian thaharah ya. Pengertian thaharah juga beberapa dalil dan hadis yang menyebutkan tentang bab thaharah. Kemudian saya juga menjelaskan tentang arti dari hadas, kemudian macam-macam hadas, dari mulai hadas besar, kemudian hadas kecil, serta contoh dari hadas besar dan hadas kecil. Saya juga di pertemuan sebelumnya saya juga menjelaskan tentang pengertian najis, juga macam-macam najis, baik itu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Juga saya juga menjelaskan tentang contoh dari najis ringan, contoh dari najis sedang, dan contoh dari najis berat. Nah, di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara alat untuk bersuci serta tata cara untuk bersuci. Nah, untuk alat-alat untuk bersuci di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada air. Sejauh dari hukumnya, air di sini merupakan hal yang mutlak kita gunakan untuk bersuci ya, karena dia bisa berguna membersihkan tubuh, walaupun kita bisa gunakan sabun untuk membantu lebih membersihkannya. Nah, untuk air di sini terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada air mutlak atau thohir mutahhir. Nah, air mutlak di sini yaitu air yang bersih, masih asli, belum tercampur dengan apapun, dengan benda apapun, serta tidak terkena najis. Nah, air mutlak di sini hukumnya suci lagi mensucikan. Artinya, air mutlak ini air yang pastinya bisa digunakan untuk bersuci. Nah, untuk contohnya ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sejuk, air embun, air mengalir ya. Nah, kemudian masuk ke air makruh. Nah, untuk air makruh di sini yaitu air yang makruh atau digunakan untuk bersuci, di mana air ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit apabila digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan atau air ghairu mutahhir. Air ghairu mutahhir ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu air yang dicampur dengan benda suci yang lainnya sehingga air itu berubah bentuknya, baik warnanya, baunya, atau rasanya. Contohnya seperti air kopi, kemudian air teh, air susu, dan lain sebagainya. Kemudian ada air buah-buahan atau air dalam pohon, misalnya dari pohon bambu dan dari pohon pisang dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke air mustakmal. Air mustakmal yaitu air suci tapi tidak dapat mensucikan, karena air ini kurang dari 2 kulah ataupun
ataupun ketika ia cukup 2 kolah, namun air ini sudah digunakan untuk bersuci sehingga berubahlah sifatnya, baik dari warnanya, rasanya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke air mutanajis, yakni air yang bernajis, di mana tadinya air ini suci, lebih atau kurang dari 2 kolah, namun ketika terkena najis maka berubahlah salah satu dari sifatnya, baik itu berubah warnanya, berubah rasanya, ataupun baunya. Nah, air najis ini tidak sah untuk bersuci, tidak boleh untuk diminum, tidak bisa digunakan untuk ibadah lainnya. Namun apabila ia sampai 2 kolah serta tidak merubah sifatnya, maka ia bisa digunakan untuk suci dan mensucikan. Baik, yang selanjutnya ada istinja. Nah, istinja ini dilakukan biasanya jika tidak ada air. Nah, untuk istinja di sini apabila tidak air dapat dilakukan dengan benda, yaitu yang pertama, benda itu bisa batu dan juga benda itu harus padat ya. Dan yang kedua, benda itu bukan benda yang dihormati seperti bata pembuat masjid dan batu-batu lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tata cara bersuci. Nah, untuk tata cara bersuci di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tata cara berwudu, kemudian ada mandi wajib, kemudian ada tayamum, dan yang terakhir ada istinja. Nah, yang pertama di sini ada wudu ya. Nah, untuk pertama pastinya wudu itu semua kegiatan pastinya diawali dengan niat. Nah, kemudian membasuh kedua tangan, lalu berkumur, kemudian membasuh hidung, kemudian membasuh muka, kemudian mencuci tangan sampai siku, kemudian menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh telinga, kemudian membasuh kedua kaki, dan berdoa, dan yang terakhir tertib ya, atau berurutan. Nah, itulah untuk wudhu ya. Selanjutnya kita ke mandi besar. Kemudian yang pertama, membersihkan setiap kotoran yang ada di kemaluan. Selanjutnya berwudu, jangan lupa berwudu ya, agar lebih afdol ya. Kemudian guyur atau siram kepala sebanyak 3 kali pakai air ya, sampai berurutan. Kemudian siram air ke seluruh badan, dan dari mulai sebelah kanan sampai sebelah kiri ya. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, ya. Kemudian pastikan air mengenai seluruh tubuh sampai ke selak-selak jari, selak-selak kaki, dan selak-selak yang lainnya ya. Kemudian jika tangan menyentuh atau tiba-tiba tersentuh kemaluan, hendak memulai lagi dengan wudhu dan diakhiri dengan wudhu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tayamum. Nah, untuk tayamum ini sedikit ringkas, namun penggunaan tayamum ini hanya digunakan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan tidak ada air. Nah, cara tayamum ini yang pertama niat, kemudian menyapukan debu ke muka. Caranya ditepuk dulu ke tempat yang ada debunya, kemudian sapukan ke seluruh wajah. Kemudian menyapu ke tangan dari mulai ujung jari, kemudian ke siku, kemudian putar lagi balik ke jari ke ujung jempol ya. Nah, selanjutnya ada istinja. Nah, istinja di sini caranya dengan membasuh tempat keluar kotoran dengan benda padat atau bisa dengan air ya. Nah, di sini ada tulisannya. Untuk dengan menggunakan padat bisa dengan batu, daun, dan lain sebagainya. Nah, untuk
istinja di sini diulangi sebanyak 3 kali. Nah, demikian sudah untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Apabila masih ada kurang jelas boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.